Legenda Calon Arang. Calon Arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Salinan teks Latin yang sangat penting berada di Belanda, yaitu di Bijdragen Koninklijke Instituut. Diceritakan bahwa ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Naskah lontar yang berisi cerita Calon Arang itu ditulis dengan aksara Bali kuno. Meskipun aksaranya Bali kuno, tetapi bahasanya Kawi atau Jawa kuno. Naskah yang termuda nomor 4561. Beberapa bagian dari naskah 4652 sampai 5279 dan 5287 tidak lengkap, sehingga dengan 3 naskah ini dapat saling melengkapi. Sebenarnya naskah nomor 527-9 dan 5287 merupakan satu naskah. Naskah nomor 527-9 berisi cerita bagian depan, sedangkan nomor 5287 berisi cerita bagian belakang. Naskah tertua nomor 5279 berangka tahun 1462 Saka atau 1540 Masehi. Semua naskah tersebut disimpan di perpustakaan Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van het Indisch de Leiden, Belanda. Naskah Calon Arang pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Purbacaraka. Lihat The Calon Arang dalam PKI 82 1926. Dan pada 1975 diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Dr. Suwito Santoso. Lihat Calon Arang si Janda dari Gira, Balai Pustaka 1975. Urean di bawah ini disarikan dari tulisan Dr. Suwito Santoso tersebut. Latar belakang sejarah. Raja Airlangga 1006 sampai 1042 Masehi memerintah di Jawa Timur sejak 1021 sesuai dengan isi prasasti Pucangan. Pusat kerajaan Airlangga berpindah-pindah karena diserang oleh musuh. Prasasti Tarep menyebutkan Raja Airlangga lari dari istananya di Watan Mas ke Patakan karena serangan musuh. Prasasti tidak menyebutkan bahwa keraton Airlangga ada di Daha atau Kediri, tetapi naskah Calon Arang ini menyebutkan keraton Airlangga ada di Daha atau Kediri. Dalam masa Airlangga agama Buddha, di antara sekte-sekte agama Buddha ada sekte Tantrayana yang acaranya lewat jalan pintas agar umatnya segera mencapai moksa. Upacara yang dilakukan antara lain menari-nari di atas kuburan dengan iringan musik atau instrumen kangsi dan kemana, sambil minum darah dan makan daging mayat yang dilakukan pada malam hari bertelanjang badan. Ajaran ini kemudian juga dianut oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Dengan cara demikian terjadilah pertemuan jiwa antara pelaku upacara dengan dewanya. Lihat juga naskah Tantu Panggelaran disertai dari T.H. Piket. Ajaran Tantra dimasukkan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Ringkasan cerita-cerita ini terdiri atas 2 bagian, tentang Calon Arang, tentang pembagian wilayah kerajaan Airlangga kepada 2 putranya.
Di desa Gira tinggal seorang janda sakti bernama Calon Arang bersama dengan anak gadisnya yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Karena orang takut kepada sang janda, maka tak ada laki-laki yang berani melamar Ratna Manggali. Mengetahui hal ini, Calon Arang marah dan menenung rakyat sebagai hukuman. Caranya, ia melakukan upacara yang mengerikan di atas kuburan sambil menyampaikan sesaji. Dewi Bagawati mungkin identik dengan Dewi Durga turun dan mengabulkan permohonan Calon Arang. Wabah penyakit menyebar. Jika orang sakit pada pagi hari, sorenya mati, korban terlalu banyak. Raja Ailangga mendapat laporan yang menyedihkan ini dan mencoba mencari jalan untuk memusnahkan penyakit dan penyebabnya. Mula-mula pasukan tentara dikirim ke Gira untuk membunuh Calon Arang, tetapi tidak berhasil karena sang janda sangat sakti. Beberapa orang utusan raja itu terbunuh. Calon Arang semakin marah dan semakin keras pula tenungnya ditebarkan, sehingga korban rakyat semakin banyak. Raja terus berupaya, sedangkan para pendeta dan resi di istana berdoa untuk mencari petunjuk. Turunlah petunjuk bahwa hanya Empu Baradah dari desa Lemah Tulis yang dapat mengatasinya. Raja mengirim utusan kepada Empu Baradah untuk meminta tolong. Permohonan diterima, lalu Empu Baradah menyuruh putranya yang bernama Empu Bahula untuk menghadap raja dengan maksud agar upaya mengawini Ratna Manggali dapat dibantu urusan mas kawinnya. Raja setuju dan Bahula pergi menghadap Calon Arang untuk melamar Ratna Manggali. Lamaran diterima, lalu kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya. Dari Ratna Manggali itu Bahula tahu bahwa Calon Arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara di kuburan. Bahula pulang ke Lemah Tulis sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan Calon Arang kepada Empu Baradah. Bahula segera disuruh kembali ke Gira sebelum diketahui oleh mertuanya. Empu Baradah menyusul ke Gira. Dalam perjalanan ke Gira, Baradah menyembuhkan orang-orang sakit dan menghidupkan orang mati yang mayatnya masih utuh. Tetapi jika mayatnya rusak, tidak dapat dihidupkan lagi. Di kuburan desa Gira bertemulah Baradah dengan Calon Arang. Baradah memperingatkan Calon Arang agar menghentikan tenungnya, karena terlalu banyak kesengsaraan yang diderita oleh rakyat. Calon Arang bersedia menuruti Baradah, asalkan ia diruat oleh Baradah untuk melebur dosa-dosanya. Baradah tidak mau meruatnya karena dosa Calon Arang terlalu besar. Terjadilah pertengkaran dan Calon Arang mencoba membunuh Baradah dengan menyemburkan api yang keluar dari matanya. Baradah lebih sakti dan sebaliknya Calon Arang mati dalam keadaan berdiri. Kemudian Calon Arang dihidupkan lagi oleh Baradah untuk diberi ajaran kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon Arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan, Calon Arang dimatikan lagi, lalu mayatnya dibakar. Dua murid Calon Arang bernama Wok Sirsa dan Mahasiwadana dijadikan murid Baradah. Baradah menyuruh Bahula untuk melaporkan pekerjaannya kepada raja di istana. Raja dan istri beserta pengiringnya menuju ke Gira untuk mengucapkan terima kasih kepada Empu Baradah. Raja kembali ke istana.
Baradah mencucikan gira dan membangun punden untuk para pendeta. Baradah menyusul raja ke istana. Raja ingin menjadi murid sang pendeta, lalu diadakan upacara. Raja sudah mengeluarkan biaya upacara, lalu diajarkan catur asrama, yaitu 4 tataran kehidupan. Baradah juga minta agar tradisi lama dihidupkan lagi, yaitu Dewa Sasana, Raja Sasana, Raja Niti, Raja Kapa-Kapa, Muna Sasana, Resi Sasana, dan Adhikama. Pembagian kerajaan Airlangga. Cerita ini tidak relevan dengan calon Arang, tetapi relevan dengan peranan Empu Baradah ketika Airlangga mendapat kesulitan untuk memberi kedudukan kepada 2 putranya tercinta. Intinya kerajaan Airlangga dipecah 2 menjadi Kadiri dan Jenggala. Kadiri untuk anak yang muda dan Jenggala untuk anak yang tua. Peristiwa ini juga disebut dalam prasasti Aksobya, tetapi nama Kediri disebut Pangjalu. Naskah lontar calon Arang yang berlatar belakang sejarah masa Airlangga ini penting untuk memperjelas gambaran mengenai tata cara kerajaan dan upacara-upacara keagamaan. Hal-hal demikian tidak disebutkan dalam prasasti, sedangkan pada naskah lain yang lebih mudah gambarnya dikhawatirkan mengandung bias terlalu jauh. Situs calon Arang. Di tengah-tengah sangat populernya drama tari calon Arang, ternyata keberadaan situs calon Arang yang terletak di Dusun Putuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Kurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur belum tersentuh tangan pemerintah. Namun begitu lokasi yang diyakini sebagai bekas tempat tinggal janda yang namanya mendunia itu mendapat perhatian dari warga sekitar. Mereka merawat dan membersihkan lokasi situs yang terletak di tengah perkebunan tebu itu secara mandiri. Warga desa kami sangat menghormati tempat ini. Dari dulu sampai sekarang, kami secara bergantian membersihkan batu-batu ini saat berangkat atau pulang dari sawah, kata Wagi, salah seorang warga yang sedang membersihkan situs calon Arang. Menurut dia, seharusnya tempat tersebut sudah waktunya mendapat perhatian dari pemerintah, karena selain memiliki nilai sejarah, jika tidak diperhatikan bisa hilang dicuri orang. Meskipun secara ikhlas warga turut menjaga dan merawat tempat ini, tapi bisa saja ada orang yang tidak bertanggung jawab mencuri batu-batu ini, apalagi lokasinya lumayan jauh dari pemukiman, katanya. Di situs itu terdapat 2 buah batu yang merupakan ambang pintu dari bahan batu andesit. Ambang pintu pertama berukuran panjang 135 cm, lebar 56 cm, dan tebal 29 cm. Ambang pintu kedua berukuran panjang 137 cm, lebar 38 cm, dan tebal 23 cm. Keduanya dalam kondisi baik. Pada sisi atas di sebelah kanan dan kiri terdapat 2 lubang segi 4 dan lingkaran. Kemungkinan ini dipakai tempat pilar penyangga semacam kusen pintu. Selain ambang pintu terdapat 4 buah umpak dari bahan batu andesit yang rata-rata berukuran sekitar panjang bawah 50 cm, panjang atas 45 cm, lebar bawah 50 cm, lebar atas 45 cm, dan tinggi sekitar 50 cm. Keempat umpak batu berbentuk prisma itu diperkirakan merupakan pondasi penyangga 4 sudut rumah.
Juga terdapat 2 buah balok batu dari bahan batu andesit dengan ukuran batu pertama panjang 62 cm, lebar 40 cm, dan tebal 17 cm. Batu kedua panjang 67 cm, lebar 47 cm, dan tebal 18 cm. Sucah Yogani, salah seorang budayawan kota Kediri, menjelaskan tempat tersebut pernah didatangi para ahli sejarah dan budayawan dari Pulau Dewata, Bali. Kedatangan mereka untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara situs tersebut dengan drama tari kolosal calon arang yang selama ini diklaim sebagai hasil kesenian asli Bali itu. Rencananya di atas tanah di mana situs calon arang berada akan dibangun semacam bangunan, kata Sucah Yogani yang bertahun-tahun menelusuri ihwal calon arang. Menurut Gani, dengan kedatangan tim dari Bali itu menunjukkan bahwa kalangan budayawan Bali juga menyepakati bahwa tanah kampung halaman calon arang memang di Dusun Putu, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bahwa kemudian peristiwa yang terjadi di Kediri ini menjadi inspirasi bagi para budayawan Bali menciptakan drama tari calon arang yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Harus diakui bahwa calon arang memang asli Kediri. Sudah waktunya sejarah diluruskan dan tempat ini segera dirawat dengan layak agar tidak musnah, kata Gani. Rahayu, Rahayu, Rahayu.